Balai Teknologi Sanitasi atau BTS berlokasi di Surabaya, tepatnya di Jalan Raya Mangantiwiyu. Balai Teknologi Sanitasi adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Balai Teknologi Sanitasi bertugas melaksanakan pelayanan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi, serta pengkajian teknologi sanitasi. Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Teknik Penyihatan Lingkungan Permukiman (BTPLP) berubah menjadi Balai Teknologi Sanitasi. Selain itu, Balai Teknologi Sanitasi memiliki fungsi sebagai berikut. Fasilitas yang disediakan Balai Teknologi Sanitasi guna menunjang tugas dan fungsinya antara lain: kelas, laboratorium fisika atau kimia, laboratorium mikrobiologi, laboratorium persampahan, workshop persampahan, asrama, auditorium, masjid, sarana olahraga, ruang pelayanan publik, layanan untuk pengguna berkebutuhan khusus, ruang laktasi dan ruang bermain ramah anak. Balai Teknologi Sanitasi sebagai salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan pembangunan zona integritas sejak pencanangan tahun 2018. Hingga saat ini, kami terus berupaya untuk mensukseskan terwujudnya Balai Teknologi Sanitasi menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Pembangunan zona integritas dilakukan pada 6 area perubahan zona integritas yang sejatinya merupakan jati diri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu insan PUPR yang berintegritas, profesional, berorientasi misi, visioner, dan beretika akhlakul karimah atau AIPRUF. Melalui komitmen pimpinan dan dukungan yang solid dari seluruh elemen pada balai ini, kedepannya penerapan zona integritas diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Balai Teknologi Sanitasi. Untuk menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka dilakukan pencanangan pembangunan zona integritas dilakukan oleh Kepala Balai Teknologi Sanitasi pada 15 Mei 2018 saat masih bernama Balai Teknik Penyihatan Lingkungan Permukiman yang disaksikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, pimpinan tinggi Kementerian PUPR, instansi, konsultan, dan kontraktor, serta pihak terkait lain. Pelaksanaan zona integritas Balai Teknologi Sanitasi menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani difokuskan pada 6 area perubahan, antara lain: bidang manajemen perubahan memiliki target untuk meningkatkan komitmen seluruh komponen Balai Teknologi Sanitasi dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Bidang manajemen perubahan berfokus pada pembentukan tim kerja, pemenuhan dokumen rencana pembangunan zona integritas, pemantauan dan evaluasi zona integritas,
perubahan pola pikir dan budaya kerja. Bidang penataan tata laksana berfokus pada pembuatan dan penerapan standar operating procedure, pemanfaatan teknologi informasi dalam operasional perkantoran, dan pemberian pelayanan kepada publik, penerapan keterbukaan informasi publik, bidang penataan sistem manajemen sumber daya manusia atau SDM berfokus pada perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai, pemutakhiran data pegawai. Bidang penguatan akuntabilitas kinerja. Dengan disusunnya surat keputusan atau SK tim penyusun LAKIP, memungkinkan lebih banyak karyawan yang ikut terlibat dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi atau LAKIP. Dengan disusunnya rencana strategis menjadi acuan dari pelaksanaan kegiatan di Balai Teknologi Sanitasi. Bidang penguatan pengawasan. Pengendalian gratifikasi melalui internalisasi, penandatanganan fakta integritas dan kampanye publik untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya tindak gratifikasi. Telah dilakukan penilaian risiko dan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko. Internalisasi dan penggunaan teknologi informasi dalam mengakomodir pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan telah memudahkan pengguna layanan untuk melakukan pengaduan. Bidang peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki adanya kebijakan standar pelayanan melalui prosedur operasional tetap (SOP), pelayanan BIMTEK atau bimbingan teknis, dan PNBP yang diunggah melalui media informasi website telah memudahkan pengguna layanan mengakses informasi. Adanya sarana layanan terpadu atau terintegrasi melalui pusat pelayanan terpadu, sehingga memudahkan pengguna layanan mendapatkan informasi tentang layanan di Balai Teknologi Sanitasi. Hasil survei kepuasan pelanggan dapat diakses melalui media informasi website untuk memudahkan pelanggan mendapat informasi tentang kualitas pelayanan Balai Teknologi Sanitasi. Kesan yang saya rasakan selama mengikuti pelatihan tersebut bahwa pelatihan dapat berjalan sangat baik walaupun dilaksanakan secara online, di mana proses belajar mengajar baik oleh narasumber dan peserta pelatihan berjalan cukup aktif. Dengan metode ini di mana kita dapat belajar di tengah situasi pandemi, di mana walaupun jarak memisahkan kita, semua materi-materi teknis dapat kita saling berbagi dan dapat kita terapkan dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kita di dinas masing-masing. Yang saya rasa itu sudah mudah dipahami karena kita mendapatnya juga mudah dan tentunya gratis dan tak ada pungli. Pelayanan panitia selama BIMTEK daring ini alhamdulillah luar biasa, sangat responsif, sangat cepat, dan sangat sabar menghadapi keluhan-keluhan peserta. Banyak ilmu yang kami peroleh sehingga menambah pengetahuan kami pada bidang sanitasi. Mendapatkan ilmu juga, yaitu bagaimana kami selama melaksanakan kegiatan nanti implementasi di lapangan, kami harus mengedepankan iuran integritas, yaitu bebas dari gratifikasi. Harapan saya dari penyelenggaraan BIMTEK ini yang dilaksanakan secara online maupun fasikal dapat terus dilanjutkan dan semakin sukses ke depannya. Semoga Balai Teknologi Sanitasi bisa mempertahankan bahkan meningkatkan layanan-layanan BIMTEK seperti ini di masa yang akan datang.
BTS siap kerja, Cipta Karya tetap percaya.